Nah, di dalam akuntansi ada yang disebut sebagai jurnal. Ya, jadi bahasan kita hari ini adalah jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah catatan akuntansi pertama atau catatan awal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jadi berurutan berdasarkan tanggal. Jadi apa itu kronologis? Berurutan berdasarkan tanggal. Lengkap dengan akun yang didebit dan yang dikredit. Ya. Jadi proses inilah yang disebut sebagai penjurnalan atau journalizing. Nah, jadi jurnal itu sebagai dasar sebelum transaksi dipindahkan ke buku besar. Nah, buku besar ini yang disebut sebagai ledger. Nah, kalau misalkan ditanya, untuk apa kita buat jurnal? Yang pertama adalah untuk mencatat semua transaksi keuangan secara lengkap dan sistematis. Ada urutan tanggalnya kapan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menganalisis transaksi ya untuk menentukan akun debit dan kredit ya. Nah, nanti saya jelaskan apa itu debit dan kredit ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi bukti historis ya, jadi bukti sejarah transaksi aktivitas keuangan perusahaan. Yang keempat, supaya mencegah lupa. Ya, namanya juga transaksi keuangan. Kalau misalkan Anda membeli sesuatu atau menjual sesuatu di hari itu juga kan kita lupa. Apa nih yang pertama, kedua, ketiga. Makanya dengan adanya jurnal kita bisa mengingat kembali historis atau sejarah apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, menjadi sumber informasi yang nantinya ujung-ujungnya akan kita posting ke buku besar. Nah, ini yang disebut sebagai jurnal. Tadi saya menyebutkan apa itu debit dan kredit, ya. Jadi debit dan kredit ini adalah dua istilah dasar dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Nah, jadi setiap transaksi itu melibatkan minimal dua akun. Satu dicatat di debit, yang satu lagi dicatat di kredit. Pokoknya debit dan kredit ini jumlahnya harus balance. Nah, saya mulai dari kata debit. Nah, mungkin Anda pernah mengenal ada yang namanya kartu debit, ya. Debit. Jadi apa itu debit? Debit itu adalah pencatatan di sisi kiri yang menunjukkan penambahan untuk aset atau beban, ya. Atau pengurangan untuk utang, modal dan pendapatan. Pokoknya dia pencatatan di sisi kiri aja untuk penambahan aset. Pokoknya sesuatu yang bertambah ke kita itu yang disebut dengan debit. Makanya kartu debit. Makanya kalau Anda menabung ada yang namanya kartu debit. Anda menambahkan uang ke situ ya. Sehingga kalau belanja pakai kartu apa? Kartu debit, menambahkan. Kemudian kalau kredit atau yang disingkat CR di sini adalah pencatatan di sisi kanan yang menunjukkan penambahan untuk utang. Pokoknya yang keluar lah begitu, yang keluar untuk utang. Modal, pendapatan atau pengurangan ya untuk aset. Jadi kalau debit itu penambahan, kalau kredit itu pengurangan. Nah, ingat kalau misalkan Anda kredit motor ya, berarti motornya Anda dapatkan, debitnya di motor, kreditnya di mana? Anda kan harus bayar, berarti kan uangnya Anda kredit, Anda kurangi gitu. Jadi kalau misalkan Anda membeli bakso, baksonya ini debit Anda bertambah ya, yang masuk ke perut Anda itu debit ya penambahan, tetapi ada yang berkurang. Apa uang di dompet Anda berkurang karena Anda harus membayar bakso itu kreditnya. Ya, logikanya seperti itu ya, terkait dengan debit dan kredit ini. Nah, di sini Anda lihat ada contoh jurnal ya. Ya, jadi ada contoh jurnal. Jadi untuk mencatat transaksi keuangan secara urut ya, ada tanggal, bulan, tahun, pokoknya terjadinya transaksi. Nah, bentuk jurnal itu seperti ini nih ya. Biasanya di dalam jurnal itu
ada nama perusahaan. Ya, kalau warung ya nama warungnya apa. Ya, biasanya ditulis jurnal umum. Nah, di sini biasanya ada periode misalkan semester pertama dari Januari sampai September misalkan. Eh, pokoknya periode lah, tergantung kepada periode pencatatan transaksinya. Nah, di dalam jurnal itu ada beberapa keterangan ya untuk memudahkan kita. Yang pertama adalah nomor halaman diisi dengan nomor halaman jurnal ya. Jadi kalau misalkan jurnal itu berhalaman-halaman, Anda isi tuh halamannya supaya memudahkan kita. Kemudian di sini ada kolom tanggal. Nah, ada kolom tanggal. Kolom tanggal itu digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi ya. Kemudian ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan diisi dengan nama akun atau penjelasan singkat tentang transaksi apa. Misalkan transaksinya yang pertama simpel saja ya, kita jualan nasi uduk. Ah, berarti Anda sebagai penjual nasi uduk, Anda pagi-pagi membeli telur, membeli beras. Nah, di situ tulis tuh, membeli telur, membeli beras, ya, tanggal berapa. Nah, di sini eh, ada ketentuan pencatatan, makanya ada debit. Nah, debit itu di sebelah kiri, ada kredit. Kredit itu di sebelah kanan. Berarti kalau misalkan di sini keterangan Anda membeli telur, ya telurnya itu kan kita dapatkan, kita tak menjadi penambah bagi kita, berarti debitnya telur. Kreditnya duit kita di kantong berkurang untuk membayar telur tadi gitu loh. Nah, di sini ada beberapa pencatatan. Yang pertama, akun yang dicatat di sisi debit ditulis terlebih dahulu, ya. Ini ketentuannya. Kemudian, nah, akun yang dicatat pada sisi kredit ditulis pada baris berikutnya, ya, dengan penulisan agak menjorok ke kanan. Nah, nanti saya contohkan ya. Kemudian di bawah garis akun dituliskan penjelasan singkat tentang transaksi. Ya. Nah, kemudian apalagi Pak? Di sini ada yang namanya kolom referensi. Biasanya kolom referensi itu disingkat menjadi ref. Ya. Referensi itu untuk apa fungsinya? Nah, kolom referensi ini biasanya digunakan untuk mencatat kode akun yang dipindahkan ke buku besar nanti. Sebelum posting dilakukan, biarkan kolom referensi kosong. Ya, tapi kalau sebelum posting, biarkan dia kosong. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kolom debit dan kredit. Nah, jadi kolom debit dan kredit ini adalah kolom yang digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Nah, di sini ada debit, di sini ada kredit. Oke, gampang ya. Anda bikin aja 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, misalkan ada kasus. Nah, di sini kasusnya Anda diminta untuk menuliskan di dalam jurnal. Kira-kira bagaimana ya cara menuliskannya? Nih, kasus pertama. Nih, tanggal 1. Nona Ayu pemilik sekaligus pengelola perusahaan salon. Jadi ceritanya dia punya salon. Neo menyerahkan uang pribadinya 80 juta sebagai modal usaha. Nah, ceritanya si Ayu ini dapat modal nih dari si Neo. Ya, dari si Neo. Modalnya 80 juta. Nah, pada tanggal ini pula dibayar uang sewa kios kepada Tuan Salimi sebesar 17 juta untuk masa sewa 1 tahun. Berarti si Nona Ayu ini di tanggal 1 menerima dua transaksi. Yang pertama menerima modal pinjaman, ada modal dari Neo sebesar 80 juta dan eh, juga pada tanggal ini dia harus mengeluarkan uang lagi nih untuk membayar kios kepada siapa? Kepada Tuan Salimi sebesar 17 juta. Nah, ini bagaimana cara menuliskannya nih di tanggal 1 nih. Nah, untuk menuliskannya pokoknya debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan gitu aja.
Oke. Nah, cara menuliskannya ini seperti ini. Nah, yang pertama, Anda tanggal 1 kan? Ya kan, tanggal 1 April. Berarti kalau ada orang naruh uang ke kita untuk modal, berarti uang cash atau kas kita bertambah, ya nggak? Makanya di sini ada tulisan kas, ya. Artinya apa? Uang cash kita bertambah. Anda dapat tambahan modal dari Neo tadi ya, sebesar berapa? 80 juta. Ya udah, berarti modal Nyonya Ayu bertambah sebesar 80 juta. Otomatis 80 juta ini ada di debit kan? Nah, berarti kan dia ada di debit. Artinya uang yang masuk ke kita sebagai penambahan. Ya, makanya Anda tuliskan di sebelah kiri di debit ini 80 juta. Tetapi kenapa Pak ada di kredit Pak? Iya, karena yang namanya modal itu suatu saat kalau orangnya ingin narik, kita harus balikin. Berarti suatu saat kalau orangnya ingin menarik itu akan keluar. Ya, pokoknya balance lah antara debit dan kredit itu, gitu kan. Nah, makanya di sebelah kanan Anda tuliskan lagi di sini kredit, gitu ya. Jadi debitnya pemasukannya 80 juta, kemudian akan dikeluarkan kreditnya juga 80 juta. Gitu ya. Nah, ini debit kredit seperti itu. Nah, tentunya mungkin Anda ingin kemudian di tanggal 1 yang sama, tanggal 1 tulis ada Anda harus bayar uang sewa. Uang sewa itu dapat dari mana duitnya? Kita dapat dari kas. Ya, otomatis uang kas kita berkurang. Nah, berarti bayar uang sewa ruko selama 1 tahun. Ya udah, debitnya 17 juta, kreditnya juga 17 juta. Gitu kan. Nah, 17 juta, 17 juta. Debitnya apa, Pak? Oh, debitnya berarti kan kita dapat menggunakan ruangan itu selama bulan ini gitu kan. Debit ke kita, manfaat ke kita. Kreditnya apa? Kreditnya tetapi kita kan harus ngeluarin duit sebesar 17 juta untuk menyewa ruangan itu kan. Pokoknya begitu. Debit, kredit, debit, kredit. Oke, berikutnya ada yang namanya tanggal 2 dibeli dengan tunai 5 unit meja rias. Oh, ternyata kita dapat ingin beli meja rias 15 juta dari toko Bahagia untuk salon kita nih. Oke, salon si Ayu. Ya udah tanggal 2 kita tulis. Tanggal 2 kita beli meja rias. Nah, untuk membeli meja rias uangnya dapat dari mana? Dari uang kas, dari cash, ya. Nah, membeli meja rias. Berapa nilainya? 15 juta debit, 15 juta kredit. Loh kok begitu Pak ditulis? Iya kan? 15 juta yang debitnya meja riasnya jadi pindah ke kita gitu kan. Sementara 15 juta yang kreditnya untuk mengadakan meja rias kita harus ngeluarin duit 15 juta gitu kan. Sehingga yang di kantong kita atau yang di kas kita berkurang. Kemudian apalagi? Oh, tanggal 3 dibeli kredit 20 handuk. Oh, ternyata untuk perlengkapan salon. Beli kredit 20 handuk 25.000 rupiah dan 15 sisir 20.000 rupiah masing-masing. Berarti kalau kalau 20 handuk berarti kan 20 kali 25.000, ya nggak? Kalau 15 sisir berarti kan 20.000 kali 15. Serta 10 gunting dari toko mitra. Ya udah, tanggal 3 kita catat tuh. Nah, tanggal 3 perlengkapan. Nah, cuman di sini tertulisnya itu adalah kredit, dibeli kredit. Maksudnya apa? Kita beli handuk, sisir, dan gunting itu ngutang ke toko mitra. Jadi toko mitra, saya ambil handuk, sisir, dan gunting, bayarnya ntar ya, gitu kita. Nah, berarti kan kredit, kita ngutang. Ini tanggal 3. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, tanggal 3. Jangan Anda tuliskan uang kas karena kita nggak ngambil duit dari uang kas kita. Kita tulis utang usaha. Ya, situ supaya kita tahu, oh ini namanya utang usaha. Berarti membeli handuk, sisir, dan gunting. Kalau ditotalkan berapa? Ya, Anda tulis totalnya di sini. Ya, 1.400.000. Dapat dari mana 1.400.000? Nih, 20 handuk dikali 25.000, 15 sisir dikali 20.000, ditambahkan 10 gunting dikali 60.000. Ya, sehingga kita hutang tuh ke toko mitra. Ditotal-totalkan menjadi eh, berapa? 1.400.000. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ada pencatatan lagi.
Eh, tanggal 9. Nah, tanggal 9 nih. Tanggal 9 dicatat penerimaan uang sebesar 3 juta dari pelanggan. Oh, ceritanya tanggal 9 ada orang yang mau dicukur. Oke. Ke salon kita. Kemudian kita potong rambutnya, otomatis dia kasih uangnya ke kita. Sebesar 3 juta dari pelanggan. Oh, makanya dia dapat duit tuh dari 3 juta dari pelanggan sebagai pembayaran jasa potong. Katakanlah bukan cuma potong, potong dan krembat gitu ya. Kok gede banget? Iya, mungkin dalam tanggal 9 ada beberapa pelanggan yang potong dan krembat gitu. Mungkin ada 10 pelanggan yang datang gitu ya. Sehingga total-total uang yang masuk ke kita ada 3 juta. Gimana catatnya tanggal 9? Maka Anda tulis tanggal 9. Di mana kita tulisnya di uang kas? Kenapa? Karena 3 juta itu kas kita bertambah. Ya, yaitu Anda tulis di situ pendapatan jasa. Ya, ya pendapatan jasa. Kemudian di sini sebesar 2 juta. Oh. Tetapi di sini kreditnya itu 3 juta. Dari mana ini? Tanggal 9. Nih, dicatat penerimaan uang sebesar 3 juta dari pelanggan sebagai pembayaran jasa potong dan krimbat. Oh. Nah, ini ada keliru nih. Mestinya di sini juga 3 juta. Nih, kas di sini 3 juta, ini juga 3 juta. Ini salah nih. Mestinya 3 juta. Jadi, kenapa di debitnya 3 juta? Iya, karena kita menerima uang 3 juta dari konsumen. Kok kredit kita 3 juta juga? Iya, karena kita memberikan servis kepada konsumen, dipotong, dikerembat, senilai 3 juta, gitu kan, seperti itu. Kemudian berikutnya, tanggal 10. Tanggal 10 dikembalikan ke toko mitra gunting karena rusak. Oh kan kita tadi ngutang gunting tuh, tanggal 10. Kita kembalikan ke toko mitra karena guntingnya rusak. Nah, bagaimana nulisnya? Nih, utang usaha. Nah, utang usaha, pelengkapan, pengembalian 2 gunting. Ya berarti guntingnya dikembalikan. Berapa nilainya? Senilai 120.000. Ya, ya udah, kita kembalikan 120.000, debit kreditnya juga 120.000. Nah, kemudian kita lihat tanggal 11. Nah, tanggal 11 apa yang dilakukan? Nona Mary, pegawai bagian krembat di kasir sebesar 300.000 untuk membeli tonik. Ya, jadi eh, Nona Mary, pegawai bagian kremat di kasir, itu membeli tonik 10 buah sebesar 300.000. Ternyata dia juga butuh yang namanya perlengkapan, makanya di sini kas. Jadi membeli tonik 10 buah. Ya 300.000, kreditnya juga 300.000. Gitu, debitnya 300.000, kreditnya juga 300.000. Kok debit, Pak? Iya, karena kan toniknya akan masuk ke kita. Kok kredit? Karena kita harus mengeluarkan uang 300.000, gitu kan? Begitu seterusnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk pencatatan. Pokoknya kalau kita ngutang, artinya kita ngambil barang tetapi bayarnya nanti, kita catat di debit dan kredit. Selalu debit dan kredit itu seimbang, ya. Ibaratnya kalau Anda beli nasi uduk, nasi uduk yang Anda bawa itu adalah debit Anda. Kenapa? Karena additional Anda, tambahan untuk Anda. Anda gunakan manfaatnya. Kreditnya apa? Ya, duit di kantong Anda berkurang karena harus membeli nasi uduk tadi. Nah, inilah yang disebut dengan pencatatan jurnal umum, ya. Nah, ini pencatatan seperti ini. Nah, di atasnya biasanya ada salon, nama salonnya Saloneo, gitu ya. Nah, jadi mudah pencatatannya. Hanya menuliskan debit dan kredit saja, ya. Eh, kalau misalkan gaji karyawan gimana? Nah, berarti kan gaji karyawan Anda harus menggaji karyawan misalkan. Nah, tinggal tulis tuh debit kredit. Kok di debit ada, di kredit ada? Iya. Debitnya apa? Karena kita menerima sesuatu dari karyawan kita. Dia bekerja untuk kita berarti kan memberikan nilai tambah bagi kita, ya nggak? Memberikan keuntungan. Nah, kreditnya apa? Ya, duit kita berkurang karena harus menggaji dia. Gitu. Itu gaji karyawan. Baik, inilah yang disebut sebagai jurnal, ya, pada akuntansi. Nah, di sini ada Haryani, Wasnia, Manisa, Nihaya, dan Mariam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nih terkait dengan pembahasan kita tentang jurnal. Kita sambung nanti terkait dengan buku besar.